Bapak Ibu tentunya sudah menyaksikan informasi terkait dengan Kemendikbudristek nomor 44 tahun 2024 tentang profesi, karir, dan penghasilan dosen. Bahkan Bapak Ibu mungkin sudah juga melihat hasil sosialisasinya, tapi masih banyak hal yang dipertanyakan oleh dosen-dosen perihal terkait dengan Permendikbudristek 44 itu, terutama apa yang akan dilakukan ya dengan peraturan tersebut gitu. Jadi kebetulan di beberapa universitas negeri itu sudah ditunjuk sebagai pilar atau percontohan dengan implementasi Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 ini. Ya meskipun dalam lini masanya itu, dalam waktu lini masa itu dijelaskan bahwa kita itu suruh untuk mempelajari dalam 1 tahun terakhir ini, ya dalam 1 tahun ke depan, maksud saya, di mana yang kemudian akan diimplementasikan per Agustus 2025. Tetapi yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa universitas PTN-PTN negeri yang besar itu sudah ditunjuk untuk menjadi pilar percontohan, gitu. Jadi mereka sudah beberapa langkah jauh dari yang kita lakukan, tetapi ini perlu juga harus saya sampaikan biar nanti Bapak Ibu itu tidak kaget ketika nanti PTN-PTN yang sudah ditunjuk menjadi pilar itu akan diberikan kewajiban untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada nanti peserta-peserta yang ada di universitas-universitas yang sudah akan ditunjuk, yang menjadi mungkin ini ya, bisa dikatakan anak didiknya lah, semacam itu. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada pokok-pokok kebijakan dalam Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 itu yang Bapak Ibu harus pahami dulu. Ini basic ya, bisa dikatakan paling basic karena nanti dari sini kita itu harus menyusun SOP yang harus kita sesuaikan dengan IKD ya, Indeks Kinerja Dosen, yang itu ada kaitannya dengan Kepmen nomor 500 tahun 2024 yang baru-baru ini terbit. Gitu. Jadi ada hubungannya Bapak Ibu yang Permendikbudristek nomor 44 sama Kepmen nomor 500 tahun 2024. Itu ada hubungannya gitu. Nah, kaitannya apa? Yaitu dengan IKD, di mana kalau IKD itu pelaporannya dilakukan setiap 1 tahun sekali sebagai pengganti SKP ya. Sedangkan BKD itu tetap dilakukan per semester gitu. Nah, kita itu dituntut untuk membuat indeks kinerja dosen yang bisa kita sesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kemendikbudristek sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini, situasi saat ini itu ya, itu menyebutkan bahwa profesi dosen itu belum memiliki batasan hak dan kewajiban yang jelas. Selain itu, adanya peraturan yang rumit dan belum fleksibel. Selain itu ada terkait dengan pengangkatan, pemindahan, dan sertifikasi dosen yang masih dianggap terlalu meribetkan atau membuat dosen-dosen itu menjadi kewalahan. Kemudian ada kenaikan jenjang jabatan akademik dosen memerlukan proses yang panjang ya, meskipun saat ini itu sudah dilakukan, Bapak Ibu bisa mendapatkan waktu dalam 3 bulan itu sudah bisa mendapatkan SK-nya, itu ternyata sudah masih tetap dianggap terlalu panjang. Kemudian penghasilan dosen yang belum sebanding. Ini yang seringkali banyak ditanyakan bahwa terutama untuk PTS-PTS apakah mampu untuk membayar dosen-dosennya ya kalau mengikuti aturan ini ya, aturan ketenaga kerjaan gitu. Nah, dengan diterbitkannya Permendikbud 44 tahun 2024 itu memperjelas sebenarnya pengaturan yang terkait dengan profesi dosen. Kemudian bisa menyederhanakan peraturan yang terkait dengan pengangkatan, pemindahan, dan sertifikasi dosen. Yang nanti juga akan kita bahas, yang masih banyak ditanyakan oleh teman-teman dosen, ya, apakah tes sertifikasi saat ini itu masih memerlukan TKDN dan TKBI, akan saya bahas, ya. Kemudian meningkatkan otonomi perguruan tinggi terkait dengan karir dosennya. Nah, ini yang akan kita susun. Jadi ternyata universitas itu, masing-masing perguruan tinggi itu harus menyusun karir dosennya itu
dalam waktu 1, 2 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun ke depan itu harus seperti apa dan disesuaikan dengan visi misi perguruan tingginya. Ini yang menjadi PR kita, ya. Tentunya yang ini itu sudah didapatkan, pelatihan ini itu sudah didapatkan oleh teman-teman di perguruan tinggi besar ya, yang sudah ditunjuk menjadi pilar gitu ya. Nah, kita yang mungkin masih di PTN-PTN kecil ataupun di PTS-PTS itu mungkin belum memikirkan bahwa saya itu atau kampus saya itu karyawannya, dosen-dosennya itu mau seperti apa karirnya dalam waktu 1, 2, sampai 5 tahun ke depan yang disesuaikan dengan visi misi. Ini yang menjadi tugas kita, PR kita, ya. Kemudian melindungi hak ketenagakerjaan dosen yang kaitannya dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi mungkin kalau dosen-dosen selama ini merasa bahwa saya tidak mendapatkan bayaran yang layak, ya memang kenyataannya di Indonesia itu seperti itu, ya. Gitu. Jadi kalau kita mau berbicara bahwa kesejahteraan dosen, ya yang godok itu adalah di DPR sana, gitu. Jadi kita ya hanya cuma bisa berkoar-koar sebenarnya. Nah, lalu apa perubahan dan yang akan diimplementasikan ya terkait dengan Kemendikbudristek ini? Kita lihat dulu terkait dengan pengaturan profesi dosen ya. Jadi kalau di profesi dosen, Bapak Ibu itu kan dulu mendapatkan NIDN, NIDK ataupun NUP ya, gitu. Nah sekarang itu sudah hanya ada 2 dosen, bahkan NUPTK ya, yang saat ini berlaku, di mana profesi dosen itu hanya cuma ditentukan oleh dosen tetap dan dosen tidak tetap. Nah dosen tetap dan tidak dosen tetap ini perbedaannya dari mana? Perbedaannya dari beban kerja SKS yang dibebankan kepada dosen tersebut, gitu. Jadi ada dosen tidak tetap itu dia beban kerjanya itu lebih dari 12 SKS. Ya. Sedangkan kalau yang dosen yang tidak tetap itu beban kerjanya kurang dari 12 SKS. Jadi perbedaannya terlihat jelas hanya ada di beban kerja. Ya. Kemudian memperjelas pengaturan mengenai jabatan akademik, baik dari asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor. Ini tentunya menjadi angin segar bagi teman-teman dosen yang mungkin selama ini merasa kesulitan harus menunggu 2 tahun, dulu baru bisa mendapatkan jabatan fungsionalnya yang pertama. Nah, saat ini itu Bapak Ibu dosen yang baru pertama kali menjadi dosen di tahun pertama ya, 1 tahun pertama dan sudah memiliki beban kerja ya lebih dari atau sama dengan 12 SKN, maka Bapak Ibu bisa langsung mendapatkan jabatan akademik dosen yang pertama. Karena kenapa demikian? Jabatan akademik dosen itu yang menentukan adalah kampusnya sendiri. Jadi kampus itu diberikan otonomi, wewenang yang besar untuk menentukan jabatan fungsional dari dosennya. Jadi Bapak Ibu yang baru berkarir sebagai dosen itu tidak perlu khawatir, tidak perlu takut bahwa saya harus menunggu 2 tahun lagi, harus punya publikasi ini dulu baru bisa mendapatkan asisten ahli yang pertama atau lektor yang pertama gitu. Tetapi itu tidak bisa serta-merta juga berpikiran semacam itu karena akan dikaitkan dengan indeks kinerja dosennya yang disesuaikan dengan visi misi dari perguruan tingginya. Seperti itu. Jadi perguruan tinggi saat ini itu ya merancang visi misinya biar mudah dipahami, dikomunikasikan ke dosen-dosennya, biar nanti dosen-dosennya itu lebih mudah merencanakan indeks kinerja dosennya seperti apa, terutama terkait dengan karir dosennya ke depan, semacam itu. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini tadi sudah saya jelaskan bahwa asisten ahli itu bagi yang berkualifikasi magister atau magister terapan ataupun profesi, mereka langsung akan mendapatkan asisten ahli ya untuk magister. Sedangkan untuk yang doktor itu langsung mendapatkan lektor ya, gitu. Kemudian dosen tidak tetap ini tidak memiliki jabatan akademik. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melihat bahwa kok dosen itu datangnya hanya cuma mengajar ya, itu adalah dosen tidak tetap. Lebih tepatnya adalah mungkin kalau di zamannya Merdeka Belajar, kita menyebutnya adalah praktisi mengajar.
Itu yang terjadi kalau yang saya lihat di kampus-kampus luar negeri, kebetulan seperti di kampus tempat saya kuliah saat ini, itu Sabtu Minggu itu yang mengajar adalah praktisi-praktisi mengajar. Tetapi yang mengajar itu adalah bukan orang-orang sembarangan, orang-orang yang sudah ahli, yang bisa dikatakan gagal menjadi dosen. Karena mereka yang mengajar di situ adalah notabene juga adalah yang sudah bergelar S3 gitu. Kenapa kok saya menyatakan gagal menjadi dosen? Karena kalau dosen di luar negeri itu, tolak ukur untuk menjadi dosen itu mereka punya perjanjian sama universitasnya, yaitu melalui jalur publikasi. Jadi jangan heran kalau dosen-dosen, profesor-profesor di luar negeri itu publikasinya banyak gitu. Sudah terbiasa menulis karena mereka punya perjanjian sama universitasnya. Kalau kamu mau menjadi dosen, kamu harus bisa melewati ini sesuai dengan syarat yang disepakati antar kedua belah pihak. Nah, ketika dia sudah bisa menyepakati itu dan mampu, ya dia akan menjadi dosen di universitas tersebut. Nah, mereka-mereka yang mengajar di praktisi mengajar yang Sabtu Minggu, ya, kasus di kampus saya ya, yang kejadian di kampus tempat saya kuliah itu, ya mereka-mereka yang lulusan-lulusan S3 yang tadinya melamar jadi dosen tetapi tidak bisa memenuhi syarat yang telah ditetapkan atau yang disepakati antara kampus dan yang bersangkutan, seperti itu. Kemudian jabatan akademik itu diatur dan ditetapkan oleh perguruan tinggi ini tadi ya. Jadi perguruan tinggi itu memiliki otonomi yang besar, wewenang yang besar untuk menentukan jabatan akademik dosennya seperti apa, termasuk merencanakan rencana untuk karir dosennya dalam maksimal ya mungkin 5 tahun ke depan itu maunya seperti apa gitu. Kemudian yang terpenting ini Bapak Ibu, mengatur adanya kode etik nasional dosen. Kenapa kok ini disinggung ya kode etik nasional dosen? Karena ini berkaitan dengan hal-hal yang selama ini terjadi di dunia dosen, bahwa banyak di antara dosen-dosen kita itu yang menyalahi kode etik dosen. Ya, seperti apa kode etik dosen itu? Ya, salah satunya adalah publikasi di jurnal yang tidak bereputasi atau di jurnal abal-abal, kemudian dijadikan sebagai syarat untuk kenaikan ke jabatan fungsional. Nah, di dalam Permendikbud Ristek nomor 44 tahun 2024 itu ada yang disebut dengan demosi dosen. Di mana nanti kalau Bapak Ibu ketahuan melanggar kode etik nasional dosen ini, maka hukumannya itu adalah Bapak Ibu akan diturunkan jabatan fungsionalnya. Jadi kalau misalnya yang tadinya profesor itu bisa turun menjadi lektor kepala atau bahkan lektor, tergantung dari besarnya kasus yang dia dapatkan. Gitu. Jadi saat ini itu Bapak Ibu harus benar-benar memikirkan bukan hanya dosennya tetapi universitasnya juga, karena kalau universitasnya juga ketahuan, dia juga akan mendapatkan punishment, ya, hukuman. Hukuman terberatnya apa? Hukuman terberatnya adalah dicabut izinnya. Itu, ya, dan tidak bisa beroperasi. Jadi, tugasnya universitas dan dosen itu hati-hati kalau mau mengangkat atau mengusulkan dosennya ke guru besar, ya. Jangan dulu berpikir bahwa harus sesuai dengan keilmuan dan sekian, kemudian satu prodi itu hanya cuma satu profesor. No, bukan semacam itu. Itulah gunanya yang namanya ada rumpun ilmu, cabang ilmu, dan ranting ilmu. Gitu, dan sudah di-update di sister masing-masing. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir tentang bahwa satu prodi itu hanya cuma satu profesor. Enggak, gitu. Nanti kita akan bahas terkait dengan masalah tersebut, ya. Kemudian memperkuat aturan terkait dengan profesor kehormatan. Ini juga yang harus diperhatikan bahwa kenapa sih Indonesia itu mudah sekali memberikan gelar-gelar semacam ini ya. Itu saya juga tidak paham. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa kalau sebelumnya diterbitkannya Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 itu, jumlah profesor kehormatan itu tidak dibatasi. Jadi dalam satu universitas mau menghasilkan jumlah seberapa banyak pun jumlah profesor kehormatan, ya dipersilakan gitu. Jadi tidak ada kriteria yang menilai itu seperti apa gitu. Tim ahlinya itu apa? Pokoknya ya udah, lu punya dampak seperti ini, saya angkat kamu menjadi profesor kehormatan. Sehingga persepsi di masyarakat itu adalah ketika seseorang sudah diangkat menjadi profesor kehormatan itu, dia merasa bahwa
gelar ini akan melekat seumur hidup saya, padahal tidak gitu ya. Jadi itu ada masanya gitu. Nah, itu yang terjadi di lingkungan masyarakat. Mungkin juga kebanyakan dosen-dosen belum tahu hal tersebut. Jadi ada masanya gitu ya. Nah, kemudian mungkin pada saat diangkat menjadi profesor kehormatan itu juga tidak melalui proses pertimbangan senat gitu. Jadi ya udah penetapan oleh pimpinan perguruan tinggi. Nah, saat ini untuk profesor kehormatan itu sudah dibatasin ya. Jadi dalam satu perguruan tinggi itu paling banyak hanya cuma satu ya, profesor kehormatan untuk setiap rumpun ilmu. Nah, profesor kehormatan ini hanya dapat diangkat oleh perguruan tinggi yang telah memiliki profesor. Jadi kalau di perguruan tinggi tersebut belum memiliki profesor, berarti dia tidak bisa mengangkat profesor kehormatan. Kenapa demikian? Karena perlu yang namanya penilaian tim ya, yang disesuaikan dengan kriteria-kriteria dan pertimbangan senat. Kemudian tim penilai untuk mengangkat profesor kehormatan itu melibatkan paling sedikit 5 profesor, dengan paling sedikit 3 diantaranya adalah profesor dari perguruan tinggi lain, gitu. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan menyederhanakan peraturan yang terkait dengan pengangkatan, pemindahan, dan sertifikasi dosen? Nah, ini yang saya tidak akan membahas semuanya ya. Yang menjadi update ya, atau yang menjadi informasi yang menarik mungkin bagi dosen itu, yang pertama adalah kalau saat ini dosen mau pindah ke universitas yang lain itu tidak lagi yang dibutuhkan yang namanya lolos butuh. Cuman ada catatannya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mau pindah ke kampus yang lain, itu harus diperhatikan. Kenapa demikian? Apa yang saya maksud? Yang diperhatikan itu adalah jabatan fungsionalnya. Apakah ketika pindah ke kampus yang baru itu jabatan fungsionalnya itu minimal setara dari kampus lama atau bahkan lebih dari kampus yang lama? Kalau yang ditawarkan jabatan fungsionalnya adalah rendah dari kampus yang lama, maka Bapak Ibu sebaiknya jangan pindah ke kampus tersebut, terkecuali dengan paksaan. Ya, artinya Bapak Ibu tetap ngotot mau pindah ke kampus gitu. Itu yang terjadi. Jadi kalau di kampus yang baru itu menawarkan jabatan fungsional yang lebih tinggi ataupun minimal setara dengan kampus yang lama, ya udah Bapak Ibu bisa pindah gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua ini yang berkaitan dengan sertifikasi dosen. Nah, sertifikasi dosen yang masih banyak dipertanyakan itu terkait dengan ini ya, tes kemampuan dasar akademik maupun tes kemampuan berbahasa Inggris, karena ini juga bisa menjadi bumerang ya, atau momok bagi sebagian besar teman-teman dosen. Bahkan harus mengikuti pekerti maupun applied approach atau AA di situ gitu, atau mengikuti juga peningkatan keterampilan dasar teknik. Nah, apakah ini masih bisa diberlakukan untuk skala atau untuk standarnya kementerian? Ini sudah tidak diberlakukan gitu. Tetapi ketika universitas penyelenggara itu meminta Anda harus tes akademik ya, kemudian tes dasar akademik, kemudian tes bahasa Inggris dan yang lain-lainnya, maka mau nggak mau Bapak Ibu harus tetap penuhi itu gitu. Tetapi kementerian itu sudah tidak mewajibkan ini. Nah, ada kalanya yang dikhawatirkan bahwa kampus penyelenggara tes itu masih meminta ini, gitu, ya. Ya, kenapa demikian? Ya, karena disesuaikan dengan IKD yang mereka susun, yang disesuaikan dengan visi misi dari perguruan tingginya, gitu. Jadi mau nggak mau Bapak Ibu tetap harus mengikuti itu, karena untuk mengikuti tes sertifikasi dosen itu dilakukan di universitas-universitas yang sudah ditunjuk oleh Kemendikbudristek. Gitu ya. Nah, berikutnya itu yang berkaitan dengan peningkatan ya otonomi perguruan tinggi terkait dengan karir dosen. Nah, ini yang saya bahas tadi, itu yang saya sampaikan bahwa saat ini untuk promosi dosen itu dilakukan oleh perguruan tinggi, di mana perguruan tinggi itu menetapkan indikator kinerja dosen pada setiap jenjang jabatan akademik berdasarkan dari standar minimum indikator dosen yang ditetapkan oleh menteri. Jadi Bapak Ibu tidak boleh
di bawah dari standar indikator yang telah ditetapkan oleh kementerian. Minimal sama, ya, minimal sama yang ditetapkan. Lebih dari standar yang ditetapkan oleh kementerian itu jauh lebih bagus. Kemudian visi misi dan tujuan perguruan tinggi dalam statuta. Jadi ketika merencanakan karir dosen ke depan, yang disesuaikan atau yang disusun berdasarkan indeks kinerja dosen itu disesuaikan dengan visi misi tujuan dari perguruan tinggi dalam statuta, ya. Kemudian itu juga harus mendapatkan dukungan untuk mencapai indikator kinerja utama perguruan tinggi atau IKU-nya. Jadi ini yang menjadi tugas berat oleh universitas, menyusun indikator kinerja dosen karena disesuaikan dengan visi misinya, kemudian merencanakan merencanakan program atau kinerja dosennya, terutama yang berkaitan dengan jabatan akademik dosen itu seperti apa, ya. Kemudian nanti akan ditaruh ke IKU-nya itu seperti apa. Nah, kemudian ada penilaian kinerja dosen itu dilakukan paling sedikit 1 tahun ya Bapak Ibu ya. Jadi 1 tahun kalender akademik. Jadi Bapak Ibu itu akan dimintai pertanggungjawaban terkait dengan kinerja dosennya itu dalam 1 tahun. Isu yang saya dengar bahwa indeks kinerja dosen itu sudah sebagai pengganti SKP ya saat ini. Sebagai pengganti SKP. Nah, sedangkan BKD itu Bapak Ibu ya tetap harus menyusunnya setiap ini ya, setiap semester harus melaporkannya. Kemudian promosi dosen itu dilakukan pada dosen yang memenuhi syarat sebagai berikut. Ya tentunya ini yang sudah memenuhi paling sedikit ya 12 SKS. Ini 12 SKS itu dari mana? Itu dari ini ya, standar minimum indikator yang ditentukan oleh kementerian ya. Kemudian memenuhi indikator dosen pada jenjang jabatan akademik yang dituju dan syarat lain yang terkait dengan pelaksanaan tridharma yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Kemudian khusus promosi dosen ke jenjang jabatan akademik profesor, ini terdapat persyaratan tambahan. Nah, persyaratan tambahannya seperti apa? Persyaratan tambahan itu adalah memiliki pengalaman kerja 10 tahun sebagai dosen tetap. Itu ya. Jadi kalau di aturan sebelumnya ya di POPAK kemudian di 209/P 2024 itu ya itu menyebutkan untuk ke guru besar itu 10 tahun itu dimulai dari jabatan fungsional yang pertamanya gitu. Jadi kalau jabatan fungsional pertamanya itu adalah asisten ahli diperoleh tahun 2000 katakanlah 2013, maka 10 tahun berikutnya itu 2023 gitu ya. Nah, tetapi di sini itu pengalaman kerjanya berarti ya pertama kali mungkin dia diangkat menjadi dosen. Kemudian yang kedua itu memiliki publikasi ilmiah yang kriterianya ditetapkan oleh menteri ya. Nah, itu seperti apa? Itu Bapak Ibu bisa lihat di salinan ya Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 itu. Kemudian tentunya berpendidikan doktor atau doktor terapan dan syarat lain yang terkait dengan pelaksanaan tridharma yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Nah, persyaratan tambahan bagi perguruan tinggi itu adalah memiliki profesor pada rumpun ilmu di bidang studi dosen yang menjadi calon profesor. Kemudian memiliki prosedur internal untuk promosi dosen yang ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi dan membentuk tim promosi dosen yang terdiri dari paling sedikit 5 profesor pada rumpun ilmu bidang studi dosen yang dipromosikan ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir terkait dengan satu profesor di satu prodi, enggak ya. Satu prodi itu kan banyak rumpun ilmunya. Kalau nggak ketemu di rumpun ilmunya ada cabang ilmunya. Kalau nggak ketemu di cabang ilmunya ada ranting ilmunya. Jadi nggak usah khawatir terkait dengan hal tersebut. Kemudian paling sedikit itu ada 3 di antara profesor dari perguruan tinggi lain. Tuh. Nah, berikutnya itu adalah perguruan tinggi yang belum memenuhi persyaratan itu dapat melakukan promosi dosen ke jenjang jabatan akademik profesor setelah mendapatkan rekomendasi dari satu tim promosi dosen dari perguruan tinggi lain yang memenuhi persyaratan atau tim promosi dosen yang dibentuk oleh kementerian gitu. Nah, untuk poin kedua ini sepertinya agak sulit ya. Jadi kalau biasanya universitas yang memiliki hubungan baik dengan PTN-PTN yang lain
tentunya akan memilih yang poin pertama. Kemudian yang berikutnya itu adalah dosen dengan promosi dosen itu dilakukan oleh perguruan tinggi, di mana jumlah dosen dengan jenjang jabatan akademik profesor yang menerima tunjangan kehormatan dan kementerian itu ditetapkan berdasarkan dari kinerja dari perguruan tinggi. Nah, kenapa kok ditetapkan dari kinerja perguruan tinggi? Karena perguruan tinggi ini sudah menyusun IKD tadi yang disesuaikan dengan kemampuan ya, visi misi tujuan dari universitas tersebut. Tetapi ingat, tidak boleh di bawah dari standar IKD yang ditetapkan oleh kementerian. Minimal sama gitu ya, minimal sama. Kalau lebih, alhamdulillah. Kemudian ada khusus dosen aparatur sipil negara, pengaturan lebih rinci itu mengenai promosi dosen itu akan segera diterbitkan. Kenapa kok akan segera diterbitkan? Karena ini lagi dibicarakan mungkin dengan BKN ya. Manpan RB gitu. Kemudian ada perguruan tinggi ini dapat melakukan demosi dosen. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan, terutama dosen-dosen yang akan menuju ke guru besar ya. Jadi ada demosi dosen yang dapat dilakukan pada dosen tidak memenuhi beban kerja dosen, tidak memenuhi indikator kinerja dosen, melakukan pelanggaran integritas akademik, disiplin atau kode etik dosen, dan atau tidak memenuhi syarat yang terkait dengan tridharma yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Nah, lalu bagaimana? Apakah kita bisa melakukan pembelaan terhadap demosi? Ada, Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu nggak perlu khawatir ya. Kemudian, melindungi hak ketenagakerjaan dosen. Nah, berkaitan dengan hak ketenagakerjaan dosen, ini erat kaitannya dengan penghasilan dosen. Mungkin di PTN itu tidak akan berpengaruh besar karena kan mereka kebanyakan mendapatkan honorarium dari pemerintah ya. Yang akan menjadi banyak kasus itu adalah di PTS-PTS ya. Kenapa demikian? Karena PTS-PTS itu tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai selayaknya untuk membayar dosen-dosen sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, pada akhirnya yang dikhawatirkan itu adalah dosen-dosen akan lari ke universitas yang lain. Misalnya, dia mengikuti tes PNS, gitu kan. Nah, apakah itu diperbolehkan? Ya, diperbolehkan karena mereka menginginkan kesejahteraan yang layak, gitu. Jadi itu yang harus menjadi PR-nya teman-teman universitas di swasta ya untuk memperhatikan hal tersebut. Kemudian menegaskan bahwa komposisi beban kerja dosen itu diatur oleh perguruan tinggi ya. Jadi komposisi dosen itu seperti apa? Jadi baik itu kegiatan tridharmanya, kemudian jumlah SKS-nya itu ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Nah, terutama berkaitan dengan pelaksanaan tridharma, di situ kan ada 3 poin ya, ada 3 dharma yang ditetapkan di situ. Bapak Ibu boleh milih nih, dari ketiga dharma ini, mana yang Bapak Ibu lebih prioritaskan? Ya, apakah di pengajaran? Ya, kalau suka mengajar, ya mungkin proporsi mengajarnya lebih banyak dibandingkan yang penelitian dan pengabdian. Kalau misalnya sukanya di penelitian, menulis, ya mungkin di pengajaran dan di pengabdian juga proporsinya lebih sedikit, ataupun di pengabdian semacam itu. Jadi ini disesuaikan dengan visi misi dari universitas tadi dan kemampuan dari dosen-dosennya. Kemudian menegaskan hak dosen untuk bekerja di luar dari satu perguruan tinggi. Nah, ini mungkin kalau untuk PTN itu nggak masalah ya. Artinya mereka mungkin bisa mencari side job di PTS-PTS ya. Tetapi khusus untuk dosen-dosen di PTS, kemudian misalnya mencari side job di PTN itu agak sulit. Kalau mungkin side jobnya di PTS, karena sesama PTS, mungkin agak rasional gitu. Nah, lalu bagaimana dengan pelaporan IKD-nya dan pelaporan BKD-nya? Yang dilaporkan Bapak Ibu adalah kinerja di kampus utamanya, tidak di kampus yang di luar kampus atau side job-nya. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya di side job-nya di kampus yang lain itu punya SKS katakanlah 12 SKS juga, kemudian juga berhasil publikasi, yaitu tidak dipakai untuk pelaporan BKD ataupun IKD.
yang dipakai adalah tetap yang di universitasnya, Bapak Ibu ya, di universitas induknya. Nah, berikutnya Bapak Ibu harus memperhatikan ini, lini masa ini ya. Jadi kita disuruh untuk mempelajari ini dulu ya, sampai Desember ini. Intinya Juli Agustus itu adalah sudah implementasinya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini seperti apa yang diinginkan. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dosen. Nanti bisa kita ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.